Mobil Jepang gak akan bisa digeser sama mobil Cina. Karena mobil Jepang masih menawarkan durabilitas yang luar biasa bagus, ketersediaan spare part yang sangat melimpah, harga spare partnya juga murah, dan orang Indonesia itu kalau punya kendaraan pengennya awet, resale value-nya bagus. Sedangkan mobil Cina harganya anjlok. Gue bukan yang ngejelek-jelekin mobil Cina, karena kami juga jual mobil Cina. Cuma ini fakta ya, kita bicara data dan bisa dibuktikan. Kalian tinggal cari aja di internet berapa harga mobil Cina baru dan berapa harga bekasnya di tahun yang sama dengan tipe yang sama. Depresiasinya sangat dalam. Oke, kali ini gue bakal bahas mobil yang CKD-nya lebih bagus jika dibandingkan dengan yang CBU-nya. Ini merupakan Toyota Yaris STRD tahun rakitan 2015 yang biasa kita sapa dengan Yaris Lele. Boro-boro buat dipakai slalom, buat muter balik di depan komplek rumah aja kayak deg-degan, takut ngalangin jalan terlalu lama. Radius putarnya bener-bener gede banget ya. Yaris, Vios, Sienta sama aja. Tiga Toyota ini kurang enak buat dipakai U-turn. Dan mobil ini punya kekedapan kabin yang nggak terlalu bagus karena plat bodinya tipis, bodinya kaleng. Kalau itu sih gue masih wajar ya, karena ini mobil Toyota. Dijual dengan harga yang affordable, jadi kualitasnya sudah pasti disesuaikan dengan harga juga. Terlepas dari itu semua, ini mobil punya mesin yang oke banget. Kode mesinnya 1NZ, dipakai juga di mobil Vios dan Limo. Kalian tahu kan, Limo dipakai sama Bluebird buat dijadiin mobil taksi. Kilometer sampai 500.000, 800.000 itu nggak turun mesin sama sekali. Dan transmisi juga nggak ganti. Karena Matic-nya masih automatic transmission konvensional. Jenis Matic yang menurut gue paling kuat dan paling proper buat mobil harian. Dan kuat nahan torsi gede. Jadi kalau kalian pengen punya Yaris, terus di remap ECU sampai stage 2, masih aman pakai mesin standaran, transmisi standaran. Jadi ini mobil udah oke banget. Racing juga lagi ini mobil. Karena operable banget. Oke, mari kita bahas bagaimana rasa berkendaranya. Ini mobil ergonominya luar biasa enak. Tinggi gua di atas rata-rata orang Indo ya. 180-an tinggi gua. Dan gua ngerasa ergonominya enak banget. Kadang gua kalau naik mobil tuh jarak antara kaki ke pedal gas terlalu dekat, tapi setirnya kejauhan. Nah, itu kadang bikin gua nggak nyaman. Sedangkan ini udah pas banget, enak banget. Gua bisa adjust sesuai yang gua mau ya. Terus posisi mobil juga agak rendah, jadi gua kayak bener-bener ngerasa relax banget badan gue gitu ya, bisa gue bentangin ke belakang juga. Dan mobil ini bahan interiornya, bahan pintunya ya, panel-panel pintunya itu dari kulit sintetis, kulit KW. Tapi nggak masalah sih ya, ini mempermanis aja. Yang paling penting sih bahan joknya kain. Gue suka jok kain karena dia adem di kulit dan nggak bikin punggung keringetan ya. Kalau di gue tuh naik mobil yang contohnya kayak mobil Cina kayak MG HS atau Wuling Almas yang bahan jok itu bahan kulit KW, itu kadang di punggung gua tuh kayak panas gitu, terus keringetan jadi nggak nyaman. Tapi ini enak. Di kecepatan tinggi juga stabil, torsinya ini mobil udah pas lah ya buat dipakai daily. Dibilang kencang banget enggak, tapi udah pas aja rasanya. Gue pernah bawa 150 km per jam di tol dan masih stabil. Cuma gue nggak berani lebih kencang dari itu sih, karena gue tahu ini mobil enteng ya, bukan peruntukannya dibawa ngebut, terlalu ngebut takutnya malah bahaya. Terus kalau kita bahas soal minusnya ya, gue sering lihat di grup-grup Yaris, kalau kita buka di Facebook ya, masuk ke komunitasnya, keluhannya paling sekitar kaki-kaki, terus mesin ya kadang suka overheat. Nah, yang bikin mesin overheat ini karena cooling sistemnya nggak dirawat. Karena kadang kalian lupa memperhatikan termostatnya. Termostat itu kalau rusak guys, air radiator jadi nggak bisa bersirkulasi di mesin. Bayangin mesin panas, terus air radiatornya mampet, ya jebol dong, pasti overheat. Nah itu paling masalahnya. Makanya kebanyakan mobil-mobil yang usianya sudah di atas 10 tahun, termostatnya dicopot. Supaya apa? Supaya air radiatornya ngalir terus. Karena banyak orang yang mikir kayak gini, termostat itu cuma diperlukan kalau negaranya ada musim dingin, supaya suhu mesin bisa mencapai di titik yang nggak dingin-dingin banget dan nggak panas-panas banget juga. Cuma kalau di Indo kan kita hampir setiap hari panas. Pun malam-malam kita naik mobil kena macet, jadi mesin selalu panas.
Ya mungkin itu yang bikin orang-orang suka copot termostat si Yaris ini. Yang penting terserah deh, mau dicopot, mau dipasang termostatnya, yang penting dirawat cooling sistemnya. Udah itu aja. Radiator dikorok, dibersihin, selang-selang itu diperhatikan. Udah sih itu aja. Ini mobil bener-bener badak banget. Gue suka banget sama ini mobil. Kalian mau pakai keluar kota juga nggak perlu worry, spare partnya di mana-mana. Kaki-kaki rekstir kalau kena bisa diservis, nggak usah pusing. Setiap mobil juga punya masalah, dan menurut gue masalah di mobil ini masalah murah jika dibandingkan dengan kebanyakan mobil yang lain ya. Oke, by the way, Yaris STRD ini atau Yaris Lare ini dijual di Dream Car Auto. Kami jual di harga cash 160-an juta. Garansi bebas tabrak, bebas banjir, kilometer 60 ribuan, dijamin kilometer asli, dan kalian dapat warranty mesin dan transmisi selama 1 tahun. Oke, coba deh pertimbangin dulu deh Yaris. Kalau kalian emang lagi cari mobil kecil, city car, hatchback, ini mobil patut banget buat dipertimbangin karena enak, murah, pokoknya reasonable dan value for money. Oke, ya minat sama unit ini langsung japri ke nomor telepon gue yang tertera di bio atau di deskripsi video ini. Thank you guys, I'll see you on the next video. Goodbye.